Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati jajaran DKM Masjid Al-Furqan, penyelenggara kajian dan juga hadirin sekalian, ikhwan wa akhwat fillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada yang menjadi teman syaitan. Ya. Karena gini, semua teman syaitan pasti musuhnya Allah. Dan semua teman Allah pasti musuhnya syaitan. Mungkin ada yang bertanya, mungkin enggak Allah punya teman? Ya mungkin. Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wali itu apa? Teman, dekat lagi. Dan Allah sendiri lewat ungkapan doa safar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, sampai Allahumma antas sahibu fis safari. Ya Allah, engkaulah temanku di safar. Teman-teman iblis secara umum diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Allah menjelaskan di dalam ayat ini jin itu iblis termasuk atau berasal dari alam jin. Apakah iblis itu jin? Para ulama ahli tafsir memberikan satu tafsir banyak sekali. Di antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan iblis kenapa dikatakan oleh Allah minal jin? Karena dulu kepala security surga, khuzanul jannah, penjaga surga. Oleh karena itu jin dari kalimat jannah, jannah, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian ada pertanyaan, apakah yang dimaksudkan dzurriyyah itu anak cucu? Para ulama di sini ada ikhtilaf. Apakah iblis itu punya anak cucu? Permasalahannya tidak kita temukan riwayat yang jelas tentang walimahnya. Ada yang pernah tahu walimahnya iblis kapan? Dan istrinya? Kalau istrinya para rasul, para nabi jelas. Istrinya iblis. Intinya yang dimaksudkan dzurriyyah bisa anak cucu, bisa bala tentara. Baik. Hadirin sekalian, setan di dalam rangka untuk mencari teman, di dalam rangka untuk mencari teman setia dunia akhirat termasuk di neraka lewat beberapa cara. Di antara cara ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku. Ini watak iblis, pendendam. Harusnya kalau sesat, ya Allah, aku tobat. Tidak. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan balik menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus. Dendam. Dan tidak mau sendirian di neraka. Tapi banyak anak Adam yang gak paham. Sehingga dengan mudah menjadi teman. Bahkan bukan hanya teman, setia. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ini temannya setan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Yaitu apa? Digelincirkan dari jalan yang lurus. Dan tolong diperhatikan, iblis tidak tidur, jam terbangnya tinggi. Tolong, ini yang perlu dicatat. Iblis itu jam terbangnya tinggi, pengalaman menyesatkan makhluk itu cukup hebat. Makanya hadirin sekalian, kalau anak Adam ini tidak punya perhatian kuat untuk memasang kuda-kuda yaitu iman takwa, tergelincir. Yang sering saya ibaratkan perlawanan manusia dengan perlawanan anak Adam dengan iblis itu, kalau seandainya kita umpamakan seperti bola, itu mungkin Persib dengan Manchester United.
latihan tiap hari aja kalah. Apalagi nggak pernah latihan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan cari teman-teman dari kalangan orang-orang baik. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, setan itu tidak hanya mencari teman dari kalangan penjahat, dari kalangan ahli maksiat, dari orang-orang baik. Makanya para ulama ketika menafsiri aimanihim dari arah kanan, ya, ini apa namanya nanti ya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Maksudnya kebaikan. Makanya dari sekalian, salasatun awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. 3 orang yang pertama kali masuk neraka itu bukan penjahat, itu bukan pembunuh darah dingin, itu bukan koruptor, itu bukan penyembah berhala. Siapa yang pertama? Secara zahir orang-orang baik. Rajulun ustusyhid, orang yang mati syahid. Dia berperang supaya dikatakan pahlawan. Waqad qil, telah dikatakan. Yang kedua qari alim, sang qari dan sang alim, supaya diunjuk jari, supaya dielulukan, supaya ratingnya naik. Yang ketiga al-mutasaddiq bimanihi, tukang sedekah. Wa anaimanihim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Dibikin orang-orang tidak percaya tentang masalah akhirat. Jadi di antara teman-teman iblis, mereka orang-orang yang ingkar siksa kubur, ingkar kiamat, tidak percaya adanya kebangkitan. Bahkan mereka dengan tegas mengatakan, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang menghancurkan kita kecuali masa. Kita itu hanya timbul tenggelam, mati hidup, reinkarnasi. Makanya para ulama ketika menafsiri firman Allah, min baini aydihim, urusan akhirat, wa min khalfihim, urusan dunia. Kenapa? Karena akhirat itu lama-lama kita akan temui di depan kita, dan dunia kita tinggalkan, kita belakangi. Sekarang saya tantang antum, cari tanggal 1 Maret 2019, ada enggak? 2018. Enggak ada. Adanya 19, depannya lagi 20, depannya lagi 21. Makanya sifat daripada sifat waktu, watak waktu, kalau sudah hilang tidak akan bisa dicari lagi. Habis. Januari, Februari, Maret, subhanallah. Baru kemarin masuk tahun baru, menurut istilah mereka, hilang umur kita. Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari arah kiri maksudnya keburukan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, iblis di dalam mencari teman dari maksiat lewat 6 cara. Dibikin mereka terjerat dengan kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, dijerat dengan kebid'ahan. Yang ketiga, dibikin tercebur ke dalam berbagai macam dosa maksiat. Yang keempat, meremehkan dosa-dosa kecil. Yang kelima, sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Olahraga mubah, dengan olahraga menelantarkan sholat. Jalan-jalan juga mubah, dengan jalan-jalan kita mengorbankan kewajiban-kewajiban, mungkin kantor, mungkin rumah tangga, bahkan termasuk berburu, mancing, itu mubah. Tapi gara-gara mancing kita kehilangan banyak kebaikan.
Makanya kata Rasulullah, man sakanal batiyata jafa, siapa yang tinggal di pedalaman akan menjadi kolot. Wa man ittaba'a as-sayda ghafal, barang siapa yang mencintai berburu memancing maka akan lalai. Wa man waqafa abwabas sultan uftudina bihi, siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa dia akan terfitnah. Oke. Terus kemudian kalau tidak bisa dijerat dengan perkara mubah, meninggalkan wajib, ini yang sangat samar. Jangankan orang awam, alim pun bisa tergelincir. Apa itu? Sibuk dengan perkara utama, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Sedekah utama, tapi utang tidak dibayar, setan. Membaca Al-Quran utama, tapi dibacanya saat kerja di kantor, setan. Kenapa? Karena kerja itu wajib. Sementara apa? Membaca Al-Quran sunnah. Lemburan tahajud. Antum boleh nggak? Lembur kerja tahajud. Ada nggak di MOU-nya? Tahajud qiyamul lail gitu? Nggak ada. Saya tanya sama antum, kerja hukumnya apa? Kerja hukumnya apa? Kalau antum bilang sunnah, anak bilang ke direkturnya, kasih aja gaji sunnah. Ya kan, kerjanya sunnah, gajinya sunnah. Kayak gitu, mau ente? Itu. Makanya hadirin sekalian, para ulama memberikan satu pengarahan, tidak boleh kita itikaf membaca Al-Quran, sholat duha ketika saat kerja. Itu. Contoh aja hadirin sekalian, ada sebagian orang memang utama poligami. Tapi hadirin sekalian, dengan poligami itu pondasi-pondasi kehidupan yang sifatnya wajib rontok, hancur, punah. Setan. Itu. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Tidak kita temukan kebanyakan mereka bersyukur. Dan itu kenyataan, Mbak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, dengan demikian secara umum teman-teman setan itu terkapling dengan kaplingan sebagai berikut. Satu, seluruh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya. Ya, yang itu ahlul kitab, yang itu majusi, yang itu sobiah, yang itu a'ajim, siapapun. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman syaitan, iblis. Yang kedua adalah seluruh orang yang membuat kebid'ahan di dalam agama. Itu. Kenapa hadirin sekalian seperti itu? Karena memang panah iblis yang paling berbahaya itu perkara bid'ah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat itu gampang menyadari kesalahannya. Coba aja antum datang ke orang yang sedang judi. Ingatkan, Pak, tolong Pak berhenti. Ini bahaya. Oh iya Pak, mohon maaf. Insya Allah Pak, kapan-kapan saya bertaubat. Coba antum sekarang berada di kerumunan orang-orang yang sedang zikir bid'iyah, yang sedang melakukan ritus keagamaan yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Antum bilang sesat, sandal bisa terbang. Dengan demikian hadirin sekalian, dalam setiap masa iblis bersama pasukannya menjerat manusia kaum muslimin
Bahkan sebelumnya ahlul kitab dengan kebid'ahan. Makanya munculnya agama Protestan itu bikin senang iblis. Pecah. Bahkan umat Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani menjadi 72 golongan. Umat Islam menjadi 73 golongan. Yang kedua, yang ketiga, teman-teman iblis dari kalangan orang-orang yang berlebihan di dalam sikap keagamaan. Ghulu. Ya. Kemudian yang keempat adalah kelompok ahli taklid. Taklid. Makanya di dalam hadis Rasulullah disebutkan, inna syaitana qa'ada li ibni adam bi aturqihi. Setan itu nongkrongin untuk menyesatkan, menggoda anak Adam dengan berbagai macam cara. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Dia dudukin di jalan Islam. Faqala lahu atuslim wa tadra dinak wa dina abaik wa aba abaik. Apakah kamu masuk Islam, kemudian kamu tinggalkan agamamu, agama bapakmu, dan agama nenek moyang kamu? Fa'asa, kemudian dia bermaksiat kepada syaitan itu, fa'aslam. Yang tidak, ngikutin. Betapa banyak orang yang dibisikin oleh syaitan ketika ingin hijrah dari berbagai macam kebiasaan bid'ah. Betapa banyak orang yang sekarang ini dibisikin syaitan ketika ingin meninggalkan berbagai macam amalan yang penuh dengan syirik. Apakah kamu nanti dengan itu tidak dimusuhi oleh masyarakat, kamu dimusuhi oleh orang tua, kamu bisikan. Akhirnya apa? Mundur. Ya, sudah kuat tapak-tapak kaki menuju kebaikan, mundur lagi, kembali kepada tempat semulanya, kebiasaan semulanya, amalan-amalan semuanya syaitan. Tapi kalau dibantah, dimaksiatin itu syaitan iblis, fa aslama, masuk Islam, aman. Yang kelima, tasyabbuh. Seluruh orang yang melakukan berbagai macam tasyabbuh itu adalah teman-temannya syaitan. Dan tasyabbuh itu menyerupai di dalam wilayah 4. Yang pertama, tasyabbuh di dalam masalah akidah. Ya, akidah. Dan di kalangan kaum muslimin sudah cukup banyak orang-orang Islam tasyabbuh di dalam masalah akidah. Ya. Di dalam masalah kaitannya dengan penetapan sumber akidah sudah banyak hanyut ke dalam filsafat, padahal itu milik non muslim. Di dalam masalah keimanan, banyak kaum muslimin sudah menetapkan manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, padahal itu milik Hindu. Banyak orang Islam yang sekarang ini terjebur ke dalam ta'til atau tasbih di dalam masalah asma wa sifat, padahal itu ngadop dari non muslim. Bukankah itu semuanya awalnya tasyabbuh kepada agama lain? Sampai pada tingkatan mengatakan Allah di mana-mana. Coba, Allah di mana? Di mana-mana. Terus di mana? Ya di mana-mana. Coba, bingung nggak itu, Pak? Jadi hadirin sekalian, sama aja ujung-ujungnya di mana-mana. Apa? Allah itu wahdatul wujud. Pada hakikatnya alam aku ini adalah Allah, Allah itu adalah aku. Menyatu dengan alam. Akhirnya di mana ini semua ada Allah. Makanya hadirin sekalian,
cetusan pertama kali, kuliran pertama kali Allah ada di mana-mana itu sebetulnya bukan Asy'ariyah tapi Jahmiyah. Oleh karena itu di dalam masalah ini Asy'ariyah itu terpecah menjadi dua, Asy'ariyah al-qudama, Asy'ariyah yang lama, yang lebih dulu mengatakan seperti pernyataan ahli sunnah wal jamaah Allah semayam di atas aras. Adapun mutaakhirin yang terakhir mengatakan ucapan Jahmiyah di mana-mana. Dari mana? Tasyabbuh. Walaupun di antara mereka yang mengatakan di mana-mananya itu ibarat kayak apa? Ada yang mengatakan kayak angin, ya. Walaupun di mana-mana tapi tetap nyambung. Itu digambarkan angin, digambarkan macam-macam, repot. Selanjutnya dari sekalian nomor 7, orang-orang yang hasad. Jadi hadirin sekalian, ketika orang itu sedang hasad itu sebetulnya menjelmakan dirinya menjadi teman setan. Makanya sampai kita disuruh berlindung oleh Allah min syarri hasidin idza hasad. Dan hasud ini berbahaya, penyakit umat yang nular kepada umat ini yang paling berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan dabba alikum daul umami qablakum, telah menggelayutin ke dalam umat ini penyakit-penyakit umat sebelum kalian, al hasad wal baghdha, hasad dan dendam. Dan itu difaktori oleh 4. 1, permusuhan. Orang yang permusuhan itu cenderung hasad. Termasuk permusuhan tentang masalah pencalonan lurah, pencalonan camat, pencalonan bupati, termasuk presiden. Hasad. Yang kedua, sombong dan ujub. Karena ketika orang itu sombong ujub, ternyata ada orang yang lebih hebat di atasnya, udah mulai hasad. Makanya ujub para ulama mendefinisikan apa? Ketika kamu merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Apapun itu bentuk kelebihan. Yang ketiga, adanya kenikmatan sama yang diperebutkan. Contoh, 2 ikhwan, 3 ikhwan rebutan akhwat 1. Hasad enggak itu? Satu nikmat, calon istri. Nah, yang keempat, persaingan. Persaingan bisnis, pedagang bakso, antar bakso, hasad. Pedagang kain sama kain, hasad. Bengkel sama bengkel, hasad. Pedagang asongan sama asongan, hasad. Pengelola pondok dengan pondok, hasad. Kiai sama kiai, hasad. Ustadz sama ustadz, hasad. Gak mungkin ada ustadz hasad sama pedagang bakso, malah kerja sama api, saling tukar keuntungan. Tip. Yang selanjutnya adalah orang-orang jahil terhadap din. Semua orang yang jahil terhadap agama itu adalah teman iblis. Makanya supaya antum tidak menjadi teman iblis, belajar. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sehingga karena indahnya ilmu agama itu Rasulullah mencanangkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib. Kenapa diri sekalian? Karena ilmu itulah sumber seluruh kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan masalah agama. Dari sinilah Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak mungkin orang menjadi baik tanpa ilmu. Kalau seandainya dia itu baik, dari dasar fitrahnya itu hanya parsial. Contoh, ada orang jahil, bahkan awam, bahkan mungkin non muslim, tapi baik, parsial, pendiam, tok, tapi belum tentu sisi-sisi lain baik. Pendiam, tapi mangkelan, ngedumel, giliran pulang nyantet, ya podo ae, ya sama, pendiam, sisi satu. Ada orang yang mungkin dermawan, tapi di balik dermawan itu apa? Pamrih.
Gak mungkin, karena yang bisa mengarahkan kebaikan akidah, kebaikan iman, kebaikan takwa, kebaikan amal, kebaikan ibadah itu ilmu. Gak mungkin tanpa ilmu ada orang bisa menjadi baik. Makanya Imam Al-Bukhari membuat satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan yang kesembilan pengikut hawa nafsu dan syahwat. Ya ikhwan, syahwat itu sikap berlebihan di dalam masalah duniawi. Hawa nafsu sikap berlebihan di dalam masalah agama. Dan ini sama-sama menghancurkan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam akidah akan membuahkan kesyirikan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam ibadah akan melahirkan kebid'ahan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam akhlak akan menciptakan ghulu dan sikap-sikap yang kultus, muamalah haram, hawa nafsu. Jadi makanya penyebar bid'ah di dalam masalah agama diistilahkan oleh ulama ahlul ahwa. Kenapa? Sikap berlebihan dalam masalah agama. Adapun sikap berlebihan dalam masalah duniawi, harta, kenikmatan, syahwat. Makanya Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan seterusnya. Baik. Nah, hadirin sekalian, ini masih ada waktu. Hah? Oh, 2 menit lagi. Udah. Insya Allah nanti setelah kita sholat isya, saya akan menyampaikan 4 ladang subur iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam kecelakaan dan kesengsaraan. 4 ladang besar itu, apakah ladang minyak, apakah ladang sawah padi, nanti insya Allah kita akan sampaikan, ya, setelah sholat isya biidznillah. Cuman saya ingin sampaikan kepada antum semua, ya ikhwan, iblis di dalam menyesatkan dan menyengsarakan anak Adam minta Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Gak mungkin Pak, proyek yang akan digarap oleh iblis proyek ecek-ecek. Kalau sekarang ada kontraktor mau garap jembatan, minta waktu 10 tahun. Gak mungkin jembatannya cuma 1 kilo panjangnya, apalagi 500 meter. Yang kedua dibarengi dengan sumpah. Sumpah, nggak mungkin minta umur panjang sumpah kalau tidak proyeknya besar. Dan proyek itu untuk menyemai, menyuburkan 4 ladang tersebut biidznillah, dan insya Allah nanti kita akan sampaikan setelah sholat isya biidznillah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. إخواني رحمكم الله, rahasia utama kenapa iblis berhasil menggoda Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, karena iblis menipu Adam dengan cara sumpah dan tulus.
Apalagi Nabi Adam belum pernah pengalaman dibohongin makhluk. Ini yang membuat Nabi Adam tergoda. Wa qasamahuma, iblis bersumpah di benak Adam, masa iya sih orang yang sampai sumpah-sumpah seperti ini bohong? Ini dikuatkan lagi, sungguh. Masa iya orang seserius seperti ini mau main-main? Inni lakuma laminan nasihin, termasuk orang-orang tulus. Rahasia dan hikmah di balik itu agar anak cucunya selamat, simple. Jangan lagi percaya sama iblis, titik. Selagi antum masih percaya, ya blunder aja terus. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam terusir dari surga. Jangan antum ikuti lagi. Karena antum udah pengalaman dari bapak kita. Nah, iblis di dalam mencari teman dan menyengsarakan manusia memiliki 4 ladang paling subur. Ladang yang pertama adalah ladang kufur sama syirik. Nah, untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan, kesesatan dan penyimpangan, iblis menanam tanaman 9 di ladang tersebut. 1 tanaman keragu-raguan. Dari mulai ragu-ragu yang paling besar, sedang dan kecil, yang paling besar muncul di dalam benak di antara kita. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan bumi? Allah. Yang menciptakan Allah? Muncul syak. Ini ragu-ragu yang paling besar. Kadang-kadang ragu-ragu akan kebenaran Tuhan sehingga murtad mencari Tuhan lain. Kadang-kadang ragu, dia ngakui Allah itu benar tapi ragu di dalam kekuatan sehingga mencari pendamping-damping kekuatan dari Tuhan-Tuhan selain Allah, baik berupa patung, keris, dukun. Sampai hari ini banyak kaum muslimin yang gak percaya kekuatan Allah, gak percaya akan rahmat Allah, gak percaya akan pertolongan Allah. Akhirnya apa? Dukun dilibatkan, keris dilibatkan, jin dilibatkan, setan dilibatkan, ifrit disertakan untuk di dalam persembahan. Syak. Yang kedua, at-tasyrik fil uluhiyah, menduakan di dalam sesembahan. Hadirin sekalian, Allah itu paling tidak suka diduakan, apalagi ditigakan. Diduakan aja nggak boleh, nggak mau, apalagi ditigakan. Makanya Allah berfirman, ana aghna syurakai minasyirik. Akulah zat yang paling tidak butuh persekutuan. Man asyraka bihi ma'i, man amila amalan asyraka bihi ma'i taraktuhu wa syirkau. Barang siapa yang beramal satu amalan yang mengecekutukan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan syiriknya. Yang kedua, yang ketiga, orang bisa dicerumuskan oleh ini setan ke dalam kesyirikan, ya, sehingga akhirnya menjadi kufur dan syirik. Ghulu fil makhluk wa du'auhum min dunillah, berlebihan kepada makhluk dan berdoa kepada mereka. Ada yang berdoa kepada malaikat, ada yang berdoa kepada nabi, ada yang berdoa kepada wali, ada yang berdoa kepada mereka-mereka yang jelas-jelas rusak, bercacat di hadapan Allah aja buruk. Yaitu apa? Mereka-mereka yang dikubur di kuburan
dari kalangan non-muslim. Bahkan Pak, maaf, di Jawa Tengah itu ada kuburan dua. Yang satu Kiai Samudro, yang keduanya Kiai Bala. Dua-duanya beragama Hindu. Didatangin ribuan dari seluruh lintas agama termasuk kaum muslimin untuk minta berkah, untuk ngalap berkah, untuk minta hajat kebutuhan supaya dipenuhi. Bahkan yang lebih konyol lagi, mereka meyakinin siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Makanya ada istilah ritual zina. Udah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kesyirikan zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Kalau orang-orang zaman dulu syirik itu ketika dalam keadaan lapang, nikmat, enak. Ketika dalam keadaan sempit, susah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka naik kapal di empas badai, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika diselamatkan ke daratan, kembali syirik lagi. Sekarang susah seneng nyirik, susah ya syirik, seneng ya syirik. Dalam keadaan miskin, usaha bangkrut, nyekar juga ke kuburan untuk minta berkah dan ngambil tanah kuburan. Kadang-kadang dicampur kopi brik. Setelah sukses dari nyekar tersebut yang Masya Allah mungkin setan menggelincirkan yang kedua ketiganya, dibikin sukses, kembali lagi nyekar ke kuburan, malah nazar, bayar nazarnya dengan nyembelih 6 kerbau. Yang kedua, orang-orang zaman dulu Pak, syirik itu dengan makhluk-makhluk yang mulia, malaikat, Nabi Isa. Sekarang disekutukan dengan makhluk-makhluk yang jelas-jelas rusak. Kemudian yang keempat, ladang kufur syirik ini makin menjadi subur karena ditanam oleh iblis at-ta'alluq bil asar, ketergantungan atau apa ya, keterikatan dengan benda-benda keramat, ya, benda-benda keramat dengan alasan pertama, hobi terhadap benda-benda antik, ya, mobil antik, terus apa lagi, keris antik, kalung antik, cincin antik, istri antik ada nggak? Ya. Jadi itu, bahkan ada yang sampai membeli patung aja Pak 1,5 miliar. Karena dia diyakini antik. Coba bagaimana orang-orang yang jahil di kalangan orang-orang non-muslim, orang kafir, sampai tekeknya Lenin, tekeknya Hitler, itu bekas rokok, ditransaksikan ratusan juta. Belum lagi katok dalamnya Madonna. Belum lagi sekarang, Masya Allah. Dan ini lama-lama akan diagungkan, dikultuskan, apa nggak disembah? Awalnya penyembahan kepada orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh apa? Awalnya apa? Ta'alluq, ketergantungan kepada benda-benda keramat, orang-orang keramat. Yang kelima, setan di dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, kekufuran. Ladang ini menjadi subur karena ditanam ada cinta terhadap gambar-gambar bernyawa, apalagi yang digambar itu adalah makhluk yang disembah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah tukang lukis. Syekh Al-Qar'awi mengatakan, melukis makhluk bernyawa yang disembah. Lukis Isa, Yesus, ngelukis Zoroaster, ngelukis apa lagi? Ya. Selanjutnya nomor 6,
Setan di dalam menyuburkan ladang syirik kufur itu ditanamin tanaman menghalalkan dan mengharamkan. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ya, contoh daging halal. Buat sebagian orang yang mengkultuskan kebo Kiai Slamet nggak mau makan daging. Ya nggak mau, dagingnya kualat, tapi anehnya kotorannya dimakan. Kan kebalik-balik, kotorannya malah yang haram dihalalkan. Betapa banyak orang yang sekarang ini mengharamkan daging, katanya makhluk bernyawa nggak boleh untuk mendapatkan ilmu tertentu. Apalagi dalam rangka untuk menghidupkan 5 kekuatan yang ada dalam tubuh manusia. Adi-ari-ari kakang kawas sukmo sejati, guru sejati, ruh sejati. Dengan cara puasa sekian hari, kemudian tidak boleh makan makanan makhluk yang bernyawa. Tuh. Memang orang Jawa itu lucu. Ari-ari aja sampai diagungkan sebagai benda keramat. Coba bayangkan. Prosesi untuk ngubur ari-ari aja Pak, pakai selamatan. Ngundang seluruh kelurahan. Dan itu nanti dibarengi dengan penguburan macam-macam benda. Dikubur pulpen sama buku biar cerdas, peda sama sisir biar cantik ganteng, sekalian naik ke ATM ken sugih. Itu kirimin kasih ATM. Atau sekalian program komputer biar pinter IT. Ini semuanya akal-akalan setan untuk menyesatkan sehingga menjerumuskan ke dalam kekufuran, kesyirikan. Nah, yang paling bahaya nomor 7 tanaman untuk menyuburkan ladang syirik kufur, menanam tanaman apa? Menyimpangkan agama. Antum lihat, sisa enggak kebenaran Yahudi? Hilang. Siapa perannya? Iblis dan bala tentaranya. Sisa enggak kebenaran yang ada di Nasara? Bagaimana sekarang ini penyimpangan yang ada di dalam Hindu Buddha? Bahkan hadirin sekalian, Brahmana itu aslinya bukan sosok. Aslinya itu doa. Yang mantra diyakini sangat sakti, kemudian menjelma sebagai makhluk, akhirnya disembah. Nah itu kan sama kita juga. Kemudian sihir dan perdukunan. Ini diantara untuk menyuburkan ladang kesyirikan, kekufuran. Maka di sini ditanam tanaman sihir, perdukunan. Apalagi di Indonesia itu Masya Allah perdukunan. Dengan berbagai macam istilah sama. Dukun menurut istilah orang kampungnya. Paranormal menurut istilah medianya. Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Iya, coba bayangin Mbak. Indonesia ini apa nggak rusak? Orang paling pinter itu nggak sekolah. Coba kalau seandainya ini ada lomba orang pinter seluruh dunia. Dari Amerika pinter bikin pesawat ulang-alik. Dari Jerman pinter bikin kapal selam. Dari Jepang pinter bikin robot cerdas. Dari Indonesia pinter nyantet. Nah itu. Akhirnya nggak pernah ini. Dan kiai khos menurut istilah pesantrennya. Dan ini menjadi manusia paling bergengsi. Coba bayangkan pemilihan kepala desa Pak. Satu kepala desa dukunnya sampai 25. Apalagi bupati. Jangan-jangan 75. Loh, presiden sekandang becat. Aduh Masya Allah. Ketergantungan pada jasa dukun dan juga jasa klinik. Dan hadirin sekalian, kaya-kaya orang Indonesia itu kalau sudah sama dukun klinik, hilang rasa akal sehatnya, rasa nuraninya. Makanya sering saya katakan orang kebanyakan itu kalau pergi ke dukun, utaknya dititipin sama tetangga. Pak, nitip utak, lo kamu kemana? Ke dukun Pak, biar lancar. Itu, Masya Allah. Jadi apa saja dikonsultasikan ke dukun. Mau nanam tanaman ke dukun, panen pun ke dukun, mau nikah ke dukun, hari hawalimah ke dukun. Bahkan seluruh hitung-hitungan jodoh dihitung sama
dukun. Dan kadang-kadang Pak disuruh oleh ulama melakukan suatu kebaikan yang itu hasilnya kebahagiaan dunia akhirat surga, kadang-kadang nggak diamalkan. Tapi Masya Allah sama dukun khusyuk dan taat. Disuruh cari kambing kendit sampai keliling kampung ke kampung, dijalankan. Disuruh cari ayam cemani, dijalankan. Bahkan ada yang ceritanya hilang saudaranya. Datanglah ke dukun supaya adiknya kembali lagi. Disuruh sama dukun beli sepeda bekok. Sepeda itu loh yang gede. Antum tahu nggak sepeda kebo? Yang ontel itu loh. Ya. Itu disuruh muter rodanya ke belakang sebanyak 17 kali nggak napas. Sambil batin adiknya supaya balik. Lu kan susah Pak. Tapi dijalankan, suruh ulama tahajud lewat, suruh sedekah lewat, suruh ngaji lewat, suruh cari ayam cemani lancar, kan gitu. Aduh ya Allah. Nah yang terakhir taklid, ini ladang syirik kufur. Sekarang yang kedua, ladang kebid'ahan. Tanaman-tanaman yang ditanam oleh iblis supaya ladang itu subur. Satu, tasyabbuh dengan orang kafir. Yang paling menonjol ulang tahun. Coba bayangkan Pak, saking parahnya Nabi Muhammad pun diulang tahuni. Coba, lah maulid itu apa? Ulang tahun. Mosok Rasulullah, happy birthday to you, panjang umurnya, panjang rawahu Bukhari. Nah mungkin. Tapi aneh. Rasulullah diulang tahuni, kiai diulang tahuni. Kalau Rasulullah namanya maulid, kalau kiai namanya haul, kalau orang biasa namanya pendak. Jadi campur aduk antara keyakinan dengan adat. Coba aja bayangkan di sebagian daerah, kalau sekarang jodoh anaknya itu jodoh mau nikah sama laki-laki, jalannya ke utara barat nggak jadi. Karena orang Jawa itu arah itu punya filosofi. Timur bahasa Jawanya wetan. Barat bahasa Jawanya apa? Kulon. Selatan bahasa Jawanya apa? Kidul. Utara, nah kalau nikah itu kan harusnya wetan, wiwitan mulai. Baru kulon, kelonan. Nah baru dudul kidul. Nah itu baru melar hamil. Nah ini belum apa-apa, dudul melar, nggak jadi. Itu. Ini memang disitulah hadirin sekalian tasyabbuh, Masya Allah. Yang tasyabbuh di dalam tadi akidah, tadi belum saya sebutkan. Tasyabbuh di dalam masalah hari perayaan, tasyabbuh di dalam masalah ibadah, tasyabbuh di dalam ritus dan berbagai macam simbol-simbol. Contoh aja dari sana, kita sering salam begini. Ini kan simbol keagamaan apa? Itu salam Om Santi Om apa? Salam assalamualaikum sudah titik. Kadang ditambah-tambahi Masya Allah. Ya. Inilah dari sekalian akhirnya apa? Umat terjebur ke dalam apa? Tasyabbuh, peniruan dan sudah kehilangan otentik. Kita sekarang mendapati orang Islam sudah bukan Muslim. Dalam artian asli membawa simbol Islamnya. Asli membawa syiar agamanya, asli mewakili ajaran-ajarannya. Malah sebaliknya, kita temui Muslim mewakili ajaran animisme, kita temukan Muslim mewakili agama Hindu-Buddha di dalam pernikahan di dalam masalah kematian atau di dalam masalah apapun. Kemudian yang kedua, ilqa'us syubhat. Ditebarkannya syubhat. Tolong diperhatikan hadirin sekalian, awal munculnya kebid'ahan apa? Muncul syubhat. Apa itu syubhat? Pembenaran terhadap kesalahan. Itu syubhat. Makanya hadirin sekalian, ketika Abdullah ibnu Mas'ud menemui seorang yang halaqah dzikir dengan kerikil,
Setelah ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud, mereka beralasan apa? Ya Aba Abdurrahman, manuridu bihi illa khaira. Kami tidak menginginkan dengan ini kecuali kebaikan. Makanya dari sekalian, kebid'ahan ini aslinya sesat, menjadi dipandang baik setelah apa? Diembel-embel hasanah. Selesai udah. Bid'ah hasanah, selesai. Antum mau apa? Padahal kalau kita terjemahkan, ayo, bid'ah sesat, hasanah baik. Ayo, antum bisa ngomong? Nggak bisa. Cuman kita itu kadang-kadang ditipu-tipu dengan istilah Arab. Arab. Qasidah Islami. Oh, qasidah Arab. Terus apa lagi, Mas? Yang kadang-kadang mengecoh kita. Padahal kalau kita itu pakai bahasa telanjang Indonesia, bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba antum gabungin. Dan antum sekarang kalau mendengarkan ustadz yang menyampaikan bid'ah hasanah gimana? Dan sekalian insya Allah malam hari ini kita akan kaji sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi sesat. Ya wes, karepmu dewe. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, penyakit agama itu dua, paling besar. Syubhat, syahwat. Syubhat membentuk pola pikir miring. Syahwat membentuk pola tingkah laku miring. Kalau dua-duanya miring, setan masih lebih baik. Nah, kan itu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang yang seperti ini, fa'adba'hu syaitanu wa kana minal ghawim, hidupnya diikuti oleh setan. Mas, saya tanya sama antum, yang jadi pengikut setan apa dia? Hidupnya diikutin oleh, berarti setan jadi pengikut. Padahal pengikutnya setan aja jelek. Ini setan malah ngikutin dia. Jempol kan? Nah, obatnya watawasau bil haq, untuk menyingkirkan syubhat, watawasau bis sabr, untuk menyingkirkan syahwat. Makanya belajar. Yang ketiga, al-i'timad 'alal aql mujarrad. Cara setan untuk menanamkan kebid'ahan ladang itu supaya subur, ditanamkan tanaman apa? Berpatokan hanya dengan akal sehat. Jadi hadirin sekalian, hanya akal sehat nggak cukup. Berapa banyak orang yang akalnya sehat, moralnya rusak? Berapa banyak orang yang akalnya sehat, akhirnya menggelincirkan banyak orang yang akhirnya menyesatkan di dalam berbagai macam akidah? Akal itu di dalam Islam hanya seperti apa? Mata, wahyu, cahaya. Mata sesehat apapun kalau nggak ada wahyu nggak akan bisa melihat. Makanya akal buat wahyu seperti mata buat cahaya. Nggak ada cahaya, mata nggak bisa melihat. Nggak ada wahyu, akal nggak akan bisa berfungsi. Kalau hanya mencerna hal-hal yang sifatnya realita, logis, oke. Sekarang saya tanya sama antum semua, sebutkan. Ini kalau antum bisa jawab, anak kasih 1000. 1 juta deh, 1 juta. Mana domenku nggak ada. 1 juta, nanti ambil panitia. Sebutkan pintu surga terbuat dari kayu apa? Ayo. Potong kuku saya kalau antum bisa. Sebutkan engselnya pintu surga ada berapa? Nggak ada yang bisa jawab. Karena apa? Inilah fungsi Nabi diutus, Quran diturunkan agar manusia bisa masuk ke dalam alam gaib dengan ilmiah, cerdas dan benar. Akal hanya meraba-raba hal yang sudah realita, tapi untuk perkara-perkara yang dalam, perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang sekarang ini tidak bisa kecuali iman, tidak bisa kecuali dengan wahyu. Ini setan masukkan. Kenapa dari sekalian? Karena rata-rata syubhat yang membuahkan bid'ah itu hadir dengan logika yang sangat logis. Dan rata-rata pakai logika kok. Mas, antum nggak sosial banget, ada orang mati nggak datang. Nah, logis. Mas, antum pelit banget, sodako cuman seperti itu aja nggak keluar.
Masa orang tuanya mati ninggalin warisan begitu aja, selamatan cuma sekali dua kali nggak keluar tuh, pelit banget loh. Logis, kan dalam rangka mendoakan mayit, logis, kan dalam rangka untuk sodako, logis, akal. Akhirnya menimbulkan kebid'ahan dalam agama. 4, ta'assub al-madhabi. Ta'assub di mana orang fanatis terhadap mazhab. Ya, kadang-kadang di Indonesia itu lucu. Ya, katanya Syafi'i, giliran kepentok terawih pindah madhab 11. Itu makanya sebentar lagi nih banyak orang pindah madhab. Ini gitu ya. Ada Mas, kok antum 11? Ya Pak, kalau 21 itu terawihnya orang kampung, kalau 11 orang kota Pak. Karena kota sibuk. Mas, kok ada madhab baru ini Mas? Madhab desa sama kota. Ini kan gitu. Aneh. Dan kadang-kadang taklid. Hanya ikut-ikutan. Contoh saya tantang mereka yang katanya ta'as. Ini Syafi'i. Jual kulit kurban itu apakah madhabnya Syafi'i? Bukan madhab. Kalau Anda sekarang ta'assub sama Syafi'i, bayar zakat fitrah pakai duit, uang, apakah itu madhabnya Syafi'i? Jawab. Sekarang katanya Syafi'i, apakah azan 2 kali itu madhabnya Syafi'i? Enggak. Baca di dalam kitab azan 2 ini Utsman, tapi sunnahnya Rasulullah lebih aku cintai yaitu azan 1. Dari sini ada sekalian, salaf dan salafi tidak anti madhab. Namun kita hanya meyakini madhab itu tempat jalan. Makanya madhab itu artinya dari dhahaba yadhabu madhab, tempat berjalan menuju Quran Sunnah. Jadi tujuan akhir kita Al-Quran Sunnah. Orang yang fanatis madhab tujuannya mau ke Surabaya, nemu jalan enak malah tidur di tol. Ya lanjutin ke Surabaya Mas. Itu baru soheh. Orang yang fanatis nemu jalan lancar, enak, malah tidur di tol. Oh enak Mas, harus turu gini aja. Gak bener. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita meyakini di dalam bermadhab, ulama madhab kita wajib hormati. Kesalahannya tidak wajib kita ikutin. Dan ahakku ayyutaba, kebenaran yang berhak untuk diikutin. Tapi ulamanya kita hormati tetap. Itu namanya apa? Itu namanya bermadhab. Tapi kalau sekarang pokoknya mati urip Syafi'i. Dah gimana? Benar salah Syafi'i. Ini namanya ta'assub madhab. Dan ini banyak orang yang tidak mengetahui. Pak, kita ketika menyalahkan Imam Asy-Syafi'i bukan tidak hormat terhadap Imam Syafi'i, tapi kebenaran di atas Imam Asy-Syafi'i. Jangankan dilawankan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Ucapan Rasulullah dilawankan dengan Abu Bakar, Umar aja ditolak mentah-mentah oleh Ibnu Abbas. Bahkan beliau mengatakan hampir-hampir hujan batu turun dari langit. Saya katakan qala Allah, qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar, qala Umar. Kalau ucapan Rasulullah dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar, Umar, tidak boleh, apalagi dengan orang yang di bawah Abu Bakar. Yang terjadi itu, makanya sering saya katakan madhab itu jalan. Kalau antum sudah bisa bikin jalan sendiri, silakan, nggak bermadhab, silakan. Mas, saya nggak mau bermadhab. Ya silakan, karena antum sudah punya jalan sendiri. Kalau antum nggak punya jalan, terus nggak mau ikut jalan yang ada, ayo, lewat mana? Belakang rumah orang, namanya kemplang orang itu. Disinilah inti daripada kita itu beragama. Jadi ulama-ulama yang ada, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu siapa? Rasulullah. Makanya Pak Muhammad Rashid Ridho ketika menafsiri firman Allah, atiullaha wa atiu rasulah wa ulil amri minkum. Coba indah sekali. Kenapa ketika Allah
mengucapkan Allah ati'u, Rasul diulangi lagi ati'u, dan ketika ulil amri tidak mengulangi ati'u. Kenapa? Ati'ullaha, mentaati Allah itu mutlak, mentaati Rasul mutlak, mentaati ulil amri dalam masalah dunia umara, dalam masalah agama ulama tergantung. Kalau dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya sami'na wa ta'na, kalau di dalam rangka untuk memaksiati Allah dan Rasulnya la ta'ata wa la sam'ah. Itu jahil, bodoh. Kebodohan ini Pak sumber biang munculnya kebid'ahan. Karena gini, orang itu kalau bodoh ngarang agak beragamanya, ngarang ibadahnya, ngarang mau apa? Dasarnya bodoh. Akhirnya apa? Sholat ngarang, puasa ngarang, terus apa lagi? Zakat ngarang, ibadah apa aja ngarang. Ketika dikarang muncul apa? Kebid'ahan. Kemudian yang keenam, iqamatul maulid wal a'yad, mengadakan berbagai macam maulid dan perayaan-perayaan. Dan yang ketujuh, mendiamkan kemungkaran. Nah, sekarang ladang yang ketiga, ladang subur iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan, menyengsarakan manusia lewat gangguan kejiwaan. Lewat gangguan kejiwaan. Di antaranya ladang gangguan kejiwaan itu ada tanaman-tanaman yang subur. Terus iblis akan betah di situ dan bala tentara. Yang pertama, tanaman al-ghadab, marah. Marah itu gangguan setan iblis Pak. Makanya la taghdab, jangan marah. Antum lihat aja bentuknya orang marah. Bentuk manusia paling jelek itu ketika marah. Buktinya sampai hari ini belum pernah saya menemukan orang marah sambil selfie. Nggak ada selfie marah. Nggak ada. Dan marah itu ada di sekalian setan. Dan sumber kekufuran itu kata para ulama empat kan, diantaranya marah, hasud, marah masuk. Ya. Kemudian yang kedua, al-waswas. Ya, waswas di sini keraguan yang puncak tadi. Ada keraguan di dalam masalah ibadah. Kenapa hadirin sekalian? Was-was itu tidaklah muncul melainkan ilmunya lemah, dalilnya lemah, bisikan itu kuat, muncul was-was. Yang tadi Nabi Adam sama Hawa, ketika sekarang ilmunya melemah, yaitu apa? Berita kabar dari Allah bahwa iblis itu musuhmu, makin sayup-sayup berkurang, sementara bisikan kuat. Wa qasamahuma, udah gitu dengan cara sumpah, demi Allah ini Adam, ini sungguh lakuma kepada keduamu laminan nasihin. Ketika itu Nabi Adam belum pernah punya pengalaman makhluk bohong. Nggak mungkin deh, wong sumpah sungguh-sungguh, jujur, serius, nggak mungkin. Akhirnya makan. Dan muncul subhat kan? Iblis memunculkan subhat di benaknya Adam. Kenapa sampai makan? Karena Allah melarangmu itu Adam supaya kamu tidak jadi malaikat atau tidak kekal. Di sini Adam paham, kalau saya makan berarti nggak kekal. Atau kalau saya makan berarti nggak jadi malaikat. Oke? Ternyata yang dipilih oleh Adam di dalam bisikannya, kayaknya perintah Allah ini, larangan Allah ini, kalau saya langgar hanya sekedar saya nggak jadi malaikat. Udahlah nggak apa-apa, itu mah enteng, itu mah kecil, makan aja. Yang penting kekal. Soal nggak jadi malaikat, ya udahlah, syubhat. Kan banyak antum dan Pak, ketika setiap orang melakukan kesalahan, pasti satu, adanya kesempatan. Dua, adanya pembenaran. Pembenaran itulah yang disebut dengan subhat lewat was-was. Makanya betul kata orang,
Kejahatan itu bukan karena adanya niat, karena adanya kesempatan. Setelah itu pembenaran. Lihat aja, orang kenapa masih bertahan pada kemaksiatan? Adanya bisikan was-was yang sifatnya membenarkan. Judi. Iya ya. Anak kalau nggak judi makan apa? Bener ya. Terus ya udah. Sementara lah. Anak kalau keluar dari kerja riba, anak istri saya gimana? Nanti sekolahnya gimana? Kan sekolah itu penting juga, mencerdaskan anak. Udahlah, bentar juga Allah mengampuni saya dalam rangka untuk menyekolahkan anak. Ada pembenaran, was-was. Kemudian yang ketiga, takhwil. Dibikin kita itu minder, malu di dalam berbuat kebaikan. Syaitan. Aduh, anak ini kan belum bisa baca Al-Quran. Masa sih hadir ke kajian-kajian begitu? Kayaknya ustadznya juga kereng-kereng, gak jadi ngaji. Takhwil. Bahkan kadang-kadang dicampuri dengan tawadhu yang tidak berdasar. Disuruh adzan, mas tolong dong mas kali-kali adzan. Ya mas, maaf mas, saya sebetulnya mau adzan. Tapi makom saya ini kayaknya kurang pas. Kalau adzan mas. Apalagi amalan itu karena kan bisa rusak mas, karena didengar orang. Nah, takut mas, amalan-amalan saya itu didengar orang. Ya mana ada mas adzan gak didengar orang. Itu kan setan, pembenaran. Aduh, gimana ya Pak ya? Kalau korupsi ini kan memang gak boleh, KPK juga nangkep. Tapi kalau nanti separuhnya buat untuk bangun masjid juga lumayan kan Pak? Apalagi sebagian juga untuk mengumrohkan marbot. Ditambah lagi nanti anak kan juga bisa bayarin tahlilan kematian. Ya ukuran-ukuran desa saya itu kurang lebih 2.000 orang Pak. Masuk didoakan 2.000 orang gak masuk surga Pak. Nah pembenaran. Semua was-was. Terus kemudian an-najwa, bisikan. Dan bahkan bisikan itu nyata kadang-kadang. Udah minta aja cerai sama suami kamu. Zaman gini mbak digituin sama suami diem-diem aja. Aduh udah gak milenial mbak. Bisikan akhirnya apa? Mulai berani. Laki keras kepala kayak begitu mbak, jangan dibiarkan mbak. Aduh. Najwa apa? Bisikan. Makanya najwa itu artinya bisikan. Terus kemudian yang kelima su'udhan wa isaratus syukuk, su'udhan dan menebarkan keraguan, wan niza' bainal ibad, dan pertengkaran. Su'udhan menebarkan keraguan dan pertengkaran. Termasuk apa ya yang suka bikin potongan-potongan video ngadu ustadz, itu setan. Itu setan. Kenapa? Karena di sini trik gangguan kejiwaan, bikin suudon antar sesama manusia, bikin keraguan-raguan, nggak percaya sama si fulan, ditanamkan berbagai macam berita aneh-aneh sehingga nggak percaya, yang di dalam bahasa sekarang hoax, sehingga apa? Muncul kekeruhan, pertengkaran, pertikaian. Setan. Lu ngadu jangkrik aja nggak boleh kok, ngadu ustadz ente tonton, aneh. Terus kemudian yang keenam, al-hulmu, mimpi. Mimpi itu ada 3. Mimpi datang dari Allah, yang kedua datang dari setan, yang ketiga bunga tidur, kondisi tidur. Contoh, ada orang ngimpi jatuh dari gunung, ternyata jatuh dari tempat tidur. Itu nggak usah ditakwil. Ada kadang-kadang mimpi masuk neraka, ternyata tidur di dalam mobil jam 12 siang di parkiran. Ya mimpi masuk neraka tuh, panas so. Itu kondisional, nggak usah ditakwil ya. Al-huznu, sedih. Kadang-kadang sedih, nggak ada sebab. Makanya orang-orang yang awal kemasukan gangguan itu awalnya ada ngelangut, ngelamun, ada suatu kehampaan,
terus kemudian apa? Larut dalam kesedihan tanpa sebab, bengong aja. Makanya orang kalau sudah mulai bengong-bengong, ngelamun, nah itu gangguan kejiwaan. Nah yang kedelapan adalah anisyan, lupa. Nah sekarang ladang yang keempat terakhir, gangguan jasmani. Gangguan jasmani ini cukup banyak, saya sampaikan secara singkat, ada kurang lebih 19. Yang pertama gangguan berupa kesurupan. Itu gangguan iblis dan bala tentaranya dalam kesehatan jasmani kita. Surupan, ya. Kemudian yang kedua, sihir. Rasulullah kesihir. Nabi Musa diancam oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Dan makanya dari sini kita nggak boleh sombong. Sihir mah cemen. Bagi saya mah sihir itu kacang goreng. Jangan. Ya. Sihir itu nggak boleh antum takutin, tapi nggak boleh antum tantang juga. Kalau ada hadepin, itu aja. Yang ketiga, al-qatlu, pembunuhan. Jadi setan iblis itu bisa membunuh langsung atau menggunakan sukannya dari kalangan manusia untuk membunuh kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, at-ta'un, penyakit ta'un itu wakhzu a'daikum minal jin. Jadi ta'un adalah penyakit, ta'un yaitu serangan dari musuh-musuh kalian dari kalangan jin. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, Musnad Ahmad, ada orang yang terbunuh oleh jin lewat jilmaan ular. Karena memang jin itu kata Rasulullah SAW, al-jinnu ala salasati asnaf, jin itu ada 3 kelompok. Sinfan yatiru fil hawa, satu kelompok jalan ini terbang di angkasa. Wasinfun hayyatun wa kilabun, satu kelompok bangsa ular sama anjing. Wasinfun yahilluna wa yad'anun, yaitu satu kelompok bangsa seperti manusia dan hewan ternak. Itu membunuh. Dengan demikian hati-hati, lewat sihir, tukang sihir, dukun dibunuh. Yang ketiga, yang keempat, maradut ta'un tadi. Ta'un itu wabah kolosal kolektif mengenai hampir seluruh manusia, dicari sebabnya sulit, tapi membunuh. Pada zaman Umar bin Khattab itu ada namanya ta'un yang disebut ta'un Amwas, yang membunuh 350.000 kaum muslimin ketika itu. Meninggal dunia karena penyakit ta'un. Sampai ketika itu muncul perdebatan antara Abu Ubaidah dengan Umar bin Khattab, karena Abu Ubaidah tetap bersikeras mengirimkan pasukan ke Syam. Kata Abu Ubaidah mencoba untuk menyangkal Umar bin Khattab, wahai Umar, apakah kamu ingin melarikan diri dari takdir? Kata Umar bin Khattab, na'am, nafirru minal qadar ilal qadar, kita melarikan diri dari takdir menuju takdir. Usaha itu akhirnya juga takdir kita. Akhirnya datanglah Abdurrahman bin Auf mengatakan, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala taqdimu alaihi, jika kamu dengar satu ta'un di suatu tempat, jangan kamu masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'at ta'un bi ardin wa antum biha, kalau sekarang terjadi ta'un sementara kamu ada di dalamnya, wala takhruju minha, jangan keluar darinya. Artinya apa? Kalau kita bisa keluar antisipasi sebelum terjadi, lakukan. Kalau sudah terjadi, tawakal. Itu kaum muslimin. Jadi kita nggak usah takut gitu loh. Mati ya mati. Kenapa memang kalau mati? Kan gitu. Antum nggak mati emang. Nih, ada yang nggak mati? Gitu. Mati itu hanya waktu. Bisa aja antum duluan daripada saya. Gitu aja kan gitu. Atau ana lebih akhir daripada antum. Ya sama ya. Yang kelima, al-isaba bil amradil udwiyah, terkena penyakit persendian. Jadi rata-rata penyakit persendian itu adalah gangguan dari jin.
Dan kemudian yang ke-6 adalah khatfus sibyan, disandranya anak. Kadang ada anak hilang, kadang anak lenyap, itu ada terjadi dan itu sahih. Artinya kalau sekarang ada anak hilang, bahkan hilangnya itu di kandungan ada. Sebelum lahir hilang di kandungan, setelah lahir hilang, itu disambar oleh setan, disandra oleh setan, oleh jin. Kemudian yang ke-7, at-tafriq baina zawjain, memisahkan antara suami istri. Dan itu paling banyak. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma fayabuthu sarayahu min huna. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, dalam lafaz lain al-bahr, lautan, dan menebarkan bala tentaranya dari sana. Faqrabuhum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan, yang paling dekat posisinya dengan iblis, yang paling hebat fitnahnya. Datang satu setan, wahai iblis, saya telah bikin murtad dia, kamu nggak ada apa-apanya, sebentar lagi masuk Islam. Sampai datang laporan, saya bikin suami istri telah bercerai, telah cekcok, dirangkul, didekap, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan adalah kamu. Yang nomor 8, ya. Yang nomor 8, gangguan ini jasmani, jin, yaitu ditusuknya anak ketika lahir. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap anak lahir itu ditusuk oleh setan sehingga teriak menangis, kecuali ibnu Maryam dan anaknya. Kemudian nomor 9, gangguan ketika berhubungan suami istri. Subhanallah, Masya Allah. Jadi gangguan itu sampai pada suami istri. Makanya ketika berhubungan, sehingga ketika kita berhubungan dianjurkan berdoa oleh Rasulullah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Itu makanya kalau mau berhubungan berdoa, itu nanti supaya tidak diganggu oleh setan. Ya, kalau nggak berdoa anak antum, nah nggak benar nanti. Makanya kalau nakal dulu bapakmu nggak berdoa ya mas ya, gitu ya, itu kan gitu. Terus kemudian yang ke-10, ihraqul manazil binnar, membakar rumah dengan api. Ternyata di sekalian, setan-setan itu atau rumah kebakar, gedung kebakar, di antara sebab, sekian sebab adalah setan. Bisa aja mengkonsletkan listrik atau mengirim tikus. Kemudian tikus itu mempermainkan lampu sehingga guling, sehingga jatuh, akhirnya rumah terbakar. Makanya Rasulullah SAW menyarankan untuk mematikan lampu ketika mau tidur, menutup tempat-tempat makanan minuman ketika mau tidur, supaya tidak menjadikan tempat untuk setan untuk ganggu kita, mencelakakan kita secara jasmani. 11, mengganggu manusia ketika nazak sakaratul maut. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita sholat atau apapun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak digelincirkan oleh setan ketika meninggal dunia. Ini hadisnya sahih. Adapun hadis yang bunyinya gangguan setan ketika menjelang sakaratul maut itu, menjelang mati itu, datanglah menjelma orang tuanya, kemudian disuruh untuk murtad macam-macam. Teks hadis ini adalah palsu. Tapi kita harus yakin secara umum hadisnya sahih, setan itu mengganggu kita ketika saat nazak sakaratul maut. Nomor 12, istihadah. Di mana pendarahan wanita itu Rasulullah mengatakan tilka ruqdatun min ruqadati syaitan, itu adalah gangguan dari gangguan setan. Terus kemudian yang ke-13, makan makanan, minum. Ketika kita makan minum enggak baca bismillah, dan masuk rumah juga tidak baca bismillah, gangguan itu dimakan kita, minum kita. Kemudian yang ke-14, penyakit ain. Bahkan jin itu ada yang mengidap penyakit ain.
Yang dari hasad itu. 15, ifsadul muamalah. Merusak muamalah antar manusia. Yang tawuran, yang tengkar, yang adu, Masya Allah. Ya. Ya. Terus kemudian nomor 16, an-nadhar ilal aurat, memandang kepada aurat. Dan sekarang ini paling banyak. Karena Masya Allah wanita pamer banget sekarang. Bahkan telanjang tapi pakaian tapi telanjang sudah zamannya sekarang. Sehingga bagi laki-laki sulit untuk menghindari itu semua. Makanya kata Rasulullah betul, tidaklah anggota tubuh ini melainkan telah ditetapkan zinanya. Zina mata memandangnya, zina telinga mendengarnya, zina tangan apa mengerjakan, kaki berjalan, semua. Wasaddaqahul farj au kadzabu. Sekarang yang membenarkan betul-betul zina adalah kemaluan. Kemudian nomor 17, at-tasa'ub wan nu'as, menguap sama ngantuk. Jadi ternyata proses ngantuk dimanapun itu gangguan setan. Ini ada enggak yang sudah mulai keganggu? Ya. Ya. Nguap, apalagi menguap tidak ditutup sampai bunyi ngik gitu. Setan, Rasulullah mengatakan, fa inna syaitana yadhaku alaih. Setan mengetawakan dia. Makanya kalau kata Rasulullah, idza tatha'aba ahadukum falyakdzim, jika di antara kalian menguap ditekan. Ternyata dari sekalian, ketika antum tekan itu proses menguap dengan sendirinya hilang, tidak menguat, tidak membesar. Tapi kalau antum buka itu makin nguap terus. Masya Allah. Ya, makanya suruh menekan. Ngantuk juga begitu, wudhu, pindah tempat. Karena tempat itu sudah mulai anget dikipasin setan. Itu kan gitu. Nah nomor 18, diberikan 3 ikatan ketika tidur. Di tengkuknya. Makanya kata Rasulullah SAW, idza qama dzakarallah, idza staiqadha wa dzakarallaha in halat lahu uqdatun. Jika bangun berzikir lepas 1 ikatan. Wa idza tawaddaa in halat uqdatun. Kalau wudu lepas 1 ikatan. Wa idza shalla, ketika salat, in halat uqadu kulluha, lepas 3-tiganya. Makanya bangun zikir, kemudian wudu, sholat itu untuk menghilangkan. Dan yang terakhir al-ihtilam, yaitu ngimpi. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jam berapa Pak? Sudah selesai? 5 menit. Saya kira 5 menit itu untuk ngopi pun gak cukup. Apalagi jawab pertanyaan, saya jawab sekenanya aja. Mudah-mudahan pas. Bagaimana sikap penuntut ilmu ketika ada perbuatan bid'ah di masyarakat, apakah perlu dibantah? Hadirin sekalian, sikap utama pertama ketika antum mendapati kebid'ahan menyebar di masyarakat, 1, penguatan ke dalam dulu, ilmu. Karena antum tidak ada manfaatnya sama sekali kalau antum membantah tanpa dasar ilmu. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Kemudian yang kedua, antum mulai kalau sudah punya ilmu dari orang dekat sekitar kamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lalu setelah antum dan keluarga antum menjadi contoh, mulai syukur-syukur antum bisa berdakwah. Ya, tapi tetap pendekatan dengan persuasif, dengan hadiah, tahadu, tahabu. Dan tolong diperhatikan Mas, orang awam itu rata-rata agamanya belum di hati, masih di perut. Perutnya lapar, masuk angin imannya. Perut kenyang, kuat imannya. Jadi al-iman yazidu wa yanqus menurut perutnya. Itu. Makanya antum dekati. Teknologi teleskop untuk puasa menentukan, nah ini terakhir. Zakat, penghasilan dan zakat fitrah terdapat pengeluaran dari hadis utama. Apakah ini termasuk bid'ah? Maksudnya? Penyesuaian dari hadis utama. Oh ya, ini kayaknya syubhat YouTube ini. Hadirin sekalian, ini penutup dan habis ini kita pulang dan tidak ada makan malam, ya, pulang sendiri-sendiri ya. Gini Pak,
Rasulullah hidup dan melakukan puasa, belum ada teleskop dan tidak ada YouTube dan belum ada WA, apalagi teropong bintang. Tapi lancar nggak puasa? Pernah nggak ada perbedaan? Subhanallah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga begitu. Karena keikhlasan di dalam menentukan itu semua. Karena pada akhirnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Allah dan Rasulnya membangun ibadah dengan pondasi yang apa? Sederhana, mudah, semua orang bisa apa? Puasalah dengan melihat. Semua orang bisa nggak ngelihat? Punya mata? Tapi kalau pakai teleskop, nggak semua orang bisa pakai teleskop, Pak. Apalagi zaman dulu. Kalau gitu nggak puasa. Melihat. Kenapa melihat? Tidak bicara karena bulan tidak bisa ngomong. Sehingga harus dilihat bukan diomongin. Lucu. Ramadan belum masuk. Sekarang udah ngomongin bulan. Kalau bulan bisa ngomong enak, kita tanya, bulan lo mau keluar kapan? Selesai. Masalahnya bulan tidak bisa diajak ngomong, bisanya dilihat. Makanya Rasulullah mengatakan puasalah dengan melihatnya, bukalah dengan melihatnya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Puasa bersama kalian puasa dan berhari raya bersama kalian berhari raya dan beridul adha bersama kalian bersama. Oleh karena itu syiar Idul Fitri, puasa Idul Adha itu syiar kebersamaan. Artinya sebisa-bisa mungkin jangan beda, sebisa-bisa mungkin jangan pecah, sebisa-bisa mungkin kita satukan umat di atas syiar itu sehingga nampak anggun, nampak sakral. Coba bayangkan enaknya di mana, Pak? Se-RT hari rayanya 3. Senin, Selasa, Rebu. Coba ustadznya khutbah lagi semuanya. Masya Allah, rakus. Nah, anehnya itu dibenarkan. Dengan alasan, ini kan demokrasi, perbedaan itu indah. Indah di mananya, Mas? Kita masih itikaf yang depan rumah udah makan ketupat. Indah di mana? Nah, tanya antum. Yang satunya masih bawa bantal ke masjid, yang satunya sudah makan ketupat, ngeledek lagi sambil takbiran. Indahnya di mana? Indah-indah aja lo nggak puasa, enak. Kita yang itikaf, jadi indahnya di mana? Orang ngomong enak aja itu loh. Nah, sekarang gini, Pak. Soal masalah kaitannya dengan bayar zakat fitrah dengan beras itu nggak bid'ah. Kenapa kita tidak katakan bid'ah? Itu didasarkan atas qiyas. Dan qiyas itu dibenarkan oleh ulama di dalam masalah sebagai sumber hukum. Sumber hukum dalam Islam itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', qiyas. Terus sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mengatakan tahlilan bid'ah, tahlilan itu tidak bid'ah, dikiaskan dengan zakat fitrah, ketemunya di mana? Mengkiaskan sesuatu itu harus sama hukumnya dan ilahnya. Contoh safar, contoh zakat tadi kan gitu. Kurma dengan beras, kurma dengan gandum. Dari situlah kita akan mendapatkan hukum yang sama. Qiyas itu diperlakukan kenapa? Karena adanya satu kejadian yang tidak ada teksnya, kemudian dicarikan hukum yang ada teksnya karena ada kesamaan ilahnya. Itulah yang dimaksudkan kewajiban seorang mujtahid untuk tasbir wa taksim. Tasbir itu apa? Meng-cross check kesamaan-kesamaan ilah yang ada. Taksim kemudian diambil yang paling mirip. Sabar wa taksim. Dan ini masalah fikih yang wallahu a'lam bishawab, butuh waktu panjang. Dan ini pertanyaan mungkin di kesempatan pertemuan yang akan datang
Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan tema yang lebih menarik. Sebetulnya maunya saya usulkan judul siapapun presidennya dialah pemimpinku. Tapi akhirnya kita switch ke Cirebon. Insya Allah kita akan bahas politik Islam. Apakah ada kesimpulannya? Kesimpulannya, di dalam syariat Islam ada politik. Tapi pertanyaan, di dalam politik sekarang ada enggak syariat Islamnya? Ayo, berani ngomong. Ana masuk duluan jadi politikus. Di dalam syariat Islam ada politik. Tapi adakah di dalam politik sekarang syariat Islam? Nol. Antum mau masuk, ana jamin. Itu. Masuk orang keluar bukan orang itu. Orang-orangan. Itu. InsyaAllah kapan-kapan kita bahas. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.